Ya, kalau Ibu Megawati sudah bicara itu biasanya bukan pepesan kosong, biasanya memang ada kekhawatiran ke sana begitu ya. Iya, Nah, kita akan sudah ada bahas mengenai hal ini. sinyal. Apa sebenarnya masukan out-out, informasi apa sih yang diterima oleh Bu Mega mengenai hal tersebut? Sudah kita akan bahas, sudah ada narasumber yang hadir di sini, ada Mas Ahmad Khairul Umam selaku analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat Pagi Mas Mas Albert, Umam. pagi Mbak Kumala. Dari sambungan Zoom sudah hadir ada Bang Ciko Hakim selaku politikus PDIP. Selamat pagi, Bang Ciko. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi semua. Baik, Bang Ciko. Meskipun ada apa ini ya kalau kita bilang kekhawatiran di tubuh PDIP, ada yang mau out-out, tapi kayaknya masih semangat aja di Bang Ciko nih. Sebenarnya informasi apa sih Bang yang diterima oleh Bu Megawati sehingga kemudian muncul narasi ada yang mau meng-out-out, mau ngacak-ngacak Kongres PDIP tahun depan? Sebenarnya kalau bicara soal kekhawatiran tadi, nggak ada khawatir. Partai Banteng ini nggak pernah khawatir terhadap apapun. Tapi kami sedang meningkatkan kewaspadaan aja menjelang Kongres ini. Dan itu hal yang biasa dan terjadi juga bagi partai-partai politik lain yang akan melaksanakan hajatan seperti Munas atau Kongres atau apapun yang mereka sebut namanya. Ini hal yang lumrah karena partai politik ini tentunya punya pesaing, punya juga kader-kader yang berkeinginan misalnya untuk naik pangkat dalam tanda kutip gitu. Jadi dinamika-dinamika yang biasa dalam sebuah perhelatan politik. Namun tentunya secara pasti apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang lebih tahu tentu adalah beliau, dan beliau tidak mungkin juga membuka atau membeberkan semuanya pada kader-kader di bawah. Tapi pada prinsipnya kita juga bisa melihat bagaimana ada tone-tone dan narasi-narasi di media sosial misalnya atau di media-media mainstream bahkan yang memojokkan beberapa kader kami akhir-akhir ini terkait dengan kasus-kasus hukum yang sesungguhnya sudah lewat dan tidak melibatkan mereka sama sekali, namun dicoba untuk dihubung-hubungkan dan kemudian mengganggu konsentrasi kami untuk menghadapi Kongres. Tapi itu juga suatu hal yang bukan baru bagi PDI Perjuangan. Kami sebagai partai pelopor yang sejak zaman Orde Baru sudah melalui hal-hal yang lebih berat dari sekedar cuma difitnah atau dicoba untuk digoyang dengan hal-hal seperti ini. Namun kita bisa pastikan bahwa soliditas kader di internal tentu itu yang utama dan itu masih solid sampai hari ini. Kalau dibilang selalu kan dicoba untuk diadu domba, ada antar faksi dan lain-lain. Faksinya cuma ada satu, yaitu faksi PDI Perjuangan, faksi Banteng, faksinya Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangannya, apakah akan makin banyak hal-hal yang tadi saya sebutkan, hoax, narasi-narasi fitnah, narasi-narasi yang memojokkan. Tapi kita harus yakin bahwa apapun yang Ibu sampaikan tentunya berasal dari sumber yang cukup dapat dipercaya. Karena kita tahu Ibu Megawati Soekarno Putri ini kan tokoh bangsa, pernah jadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, ketua umum partai yang sangat lama dan berkecimpung di dunia politik ini melalui segala macam cobaan, dan tentunya jaringan dan networknya Ibu ini luas dan sumber-sumber informasinya berbeda dengan sumber-sumber informasi kita-kita ini. Orang-orang biasa yang belum terlalu lama dan belum ngecap asam garam di politik. Ya Bang Ciko, kalau memang informasi yang diperoleh Ibu Megawati ini dikonfirmasi tentu ini akurat. Nah, dan ini juga disampaikan di depan forum, di depan publik. Tentu dia ingin pihak yang dimaksud ini mendengarkan. Nah, siapa sebenarnya pihak yang dituju? Apakah ini berkaitan dengan dinamika internal partai, pihak-pihak internal, atau ancamannya lebih dari pihak eksternal? Yang pasti eksternal, gini, seperti saya katakan, kalau dinamika di internal di semua partai juga di PDI Perjuangan itu hal-hal yang masih bisa di-manage atau dikelola dengan baik, karena perbedaan pendapat, silang pendapat atau keinginan-keinginan pribadi kader-kader itu hal yang biasa. Tetapi tentu pada akhirnya kita sudah melihat dalam perjalanan dan rekam jejak dari PDI Perjuangan itu sendiri bahwa selalu pada ujungnya apapun yang nanti diputuskan di Kongres itu akan solid dan tidak tergoyahkan. Kalaupun ada kader satu atau dua yang keluar dari jalurnya, tentu akan ditertibkan. Ditertibkan ada banyak cara, ya kan? Apakah diingatkan kemudian menjadi ingat atau kemudian ada sanksi-sanksi yang lebih berat. Tapi
intinya utamanya pastinya dari eksternal. Dari eksternal tentu kadang-kadang kan ingin juga menginfiltrasi dan mengadu domba, tetapi sampai hari ini kami belum melihat ada ancaman yang terlalu serius, walaupun tentunya ada ancaman tersebut, dan tingkat kewaspadaan kami tingkatkan. Dan yang Ibu sampaikan betul sekali, Ibu ingin supaya di-acknowledge atau diketahui oleh publik dan oleh sosok-sosok atau kelompok-kelompok yang ingin mencoba memporak-porandakan partai yang kami cintai ini untuk ingat bahwa kami waspada dan kami bisa menyerang balik dengan cara-cara yang tentunya telah kami persiapkan dan sudah biasa kami lakukan untuk melawan ketika ditindas, melawan ketika dicoba untuk rusak dari pihak luar. Nah, di internal sendiri kami tetap yakin bahwa soliditas itu tetap terjaga dan tentunya Mbak Puan, Mas Prananda, Pak Sekjen dan para ketua di DPP dan Wakil Sekjen dan para pimpinan kami tentunya pada akhirnya ketika menghadapi ancaman dari luar akan tetap bersatu dan melawan. Oke. Sudah ada tantangan balik, kita siap counter attack katanya Mas Umam. Ini memang kalau memang disampaikan tadi katanya eksternal begitu. Anda melihatnya eksternal ini dari parpol-parpol lain atau dari pihak apa penguasa kah atau memang dari eksternal yang kemudian sebelumnya pernah di internal? Ya memang cukup spekulatif ya, karena bagaimanapun juga yang disampaikan oleh Bu Mega itu relatif agak blur, tetapi sifatnya ini adalah internal alert system. Sehingga kemudian menjadi perhatian dari kalangan internal di kader-kader PDIP dan lain sebagainya. Tetapi diakui atau tidak, ketika Bu Mega menyampaikan itu, tentu ini mengekspresikan semacam rasa insecure. Bisa saja ini terkait dengan konteks kekuasaan, dalam konteks ini ruling power, atau elemen-elemen yang berada di sekitar ruling power, tetapi bukan kekuasaan inti. Karena kalau misalnya kita bicara kekuasaan inti, tentu kekuasaan itu pegang oleh presiden. Presiden kita tahu Pak Prabowo punya kedekatan dengan Bu Mega. Bahkan di saat yang sama di kabinet juga ada juga Pak Budi Gunawan yang kita tahu juga menjadi bagian dari lingkar dekat Bu Mega. Artinya bahwa dalam konteks komunikasi di atas panggung, di belakang panggung harusnya relatif cukup intens. Nah kalau misal kemudian Bu Mega menyampaikan itu, maka besar kemungkinan kalau misal memang informasi itu valid adalah elemen di lingkar dekat kekuasaan tetapi bukan menjadi representasi dari ruling power itu sendiri. Bisa digambarkan nggak secara detailnya apa itu? Di lingkar dekat kekuasaan tapi bukan ruling utamanya. Kita Biar menjadi nggak kemana-mana nih, biar nggak kemana-mana nih. Iya, Atau yang pernah memegang kekuasaan. Nah, keywordnya disampaikan Mbak Gumala. Artinya begini, kita tentu tidak bisa menjudge satu dua elemen ya, tetapi bahwa kemudian ada semacam tantangan di dalam internal PDIP yang kemudian harus diantisipasi. Pertama, ini dari pola ya. Kalau pola yang selama ini berjalan, ketika kemudian ada istilah mengacak-acak, intervensi, diawut-awut dan sebagainya, seringkali melibatkan elemen eksternal, tetapi juga bersimbiosis dengan elemen internal. Nah, kalau misalnya kemudian bersimbiosis, biasanya itu menggunakan mekanisme intervensi. Kalau misal Bu Mega kan menggunakan kemungkinan dalam konteks kongres misalnya. Maka kalau misal itu terjadi, biasanya dilakukan dengan cara menciptakan dualisme, mungkin ada kongres tandingan dan lain sebagainya. Ketika terjadi dualisme kepemimpinan lalu dibawa ke ranah politik, disitulah kemudian intervensi pemerintah kemudian memungkinkan dilakukan melalui SK dulu Menkumham, sekarang Menteri Hukum. Atau kalau misal berlanjut dibawa ke ranah hukum dalam proses persidangan di MA dan lain sebagainya. Tetapi mekanisme intervensi itu, diawut-awut itu juga bisa menggunakan murni eksternal dengan cara menggunakan instrumen penegakan hukum. Nah, yang bisa punya akses terhadap kekuatan elemen itu tentu bukan elemen yang murni di luar kekuasaan, tetapi dia punya power. Dan power itu bisa di-generate oleh mungkin ruling power atau mungkin yang sebelumnya misalnya yang memiliki pola atau garis relasi konfliktual misalnya dengan PDIP dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian karena sifatnya ini informasinya tidak dibuka secara clear oleh Bu Mega, kira-kira petanya seperti itu. Ya, Bang Umam, kalau misalnya Bu Mega ini mengatakan hal ini jelang Kongres, apakah ini ada kaitannya dengan kepemimpinan dari PDIP
itu? Apakah Bu Mega ingin mempertegas bahwa dialah yang nantinya tetap akan memimpin PDIP begitu? Nah, inilah pinternya Bu Mega ya. Bu Mega menggunakan sistem acak gitu. Jadi ada informasi sebelumnya Bu Mega menyampaikan bahwa siapa bilang saya nggak boleh pensiun. Seolah ini menjadi sinyal beliau akan mandito ratu, akan pensiun. Tetapi di saat yang sama beliau juga seolah memberikan sinyal bahwa dia juga siap memimpin ketika ada elemen-elemen kekuatan eksternal yang siap untuk mendelegitimasi, mengkerdilkan atau menghantam PDIP. Memang per hari ini menjadi kurang clear di mana yang kemudian posisi Bu Mega. Tetapi kalau misal kemudian kita ambil rangkaian beberapa statement Bu Mega, tampaknya Bu Mega akan tetap lanjut. Meskipun bisa juga ditafsirkan bahwa ini adalah semacam preemptive attack. Jadi serangan kepada elemen yang sudah disinyalir ya, sudah merencanakan untuk menghantam PDIP, Bu Mega hantam dulu. Supaya apa? Supaya mereka berpikir ulang, sehingga kemudian tidak dilakukan langkah-langkah yang destruktif, sehingga mitigasinya bisa dilakukan. Kalau misal itu bisa dilakukan dengan baik, ya bisa saja nanti barangkali Bu Mega mandito ratu. Jadi statement ini diarahkan, ditujukan untuk menyiapkan penggantinya supaya positioning yang lebih firm, pemimpin selanjutnya juga lebih kuat dan lain sebagainya. Ya kita lihat manuver dari Bu Mega selanjutnya. Tergantung sudut pandangnya mau lihat dari yang sisi mana begitu ya. Tadi kalau kita katakan ada preemptive attack dari Bu Mega agar kemudian tidak kejadian, dan preemptive attack ini ditujukannya ke siapa sebenarnya, Bang Ciko? Kalau tadi dikatakan ini sebenarnya lingkar kekuasaan yang dekat dengan lingkar kekuasaan, tapi bukan the ruling power intinya begitu. Nah ini mungkin Bang Ciko ada bocorannya kira-kira siapa nih orangnya? Lalu kemudian bisa dijawab nanti saja deh Bang Ciko ya. Kita nanti jeda dulu, kita akan kembali saat lagi. Tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi?